pada hari ini semuanya bisa berhadir ke kesempatan. Jadi salah satu yang perlu kita syukuri adalah kesehatan. Dimana ketika kita punya kesehatan, kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, coba si Alfi pimpin doa Alfi untuk memulai pelajaran kali ini. Kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang ingin. Salam ini, Pak Desi Amelia. Di layar di depan kalian. Kenapa? Termasuk dosa yang sangat besar, bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai tindakan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, lalu datanglah sesudah mereka mengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka telah akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dirugikan sedikit pun. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dengan video tadi, apakah anak-anak sekalian ada pertanyaan? Silakan. Pak, bagaimana jika kita berolahraga di sore hari dan masuk saat waktu maghrib, kita terlambat melaksanakan sholat maghrib, bagaimana mengatasinya? Ya, jadi kebanyakan kita itu berolahraga memang di sore hari. Kemudian asik-asiknya berolahraga, misalnya yang laki-laki naik sepeda atau main bola, yang perempuannya zumba segala macam. Nah, kadang waktu itu kadang terasa setelah asar tiba-tiba sudah maghrib. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita menunda-nunda sholat tadi? Nah, dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan dengan sangat jelas fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, jadi kata Allah adalah kerugian bagi orang yang lalai, bagi orang yang menunda sholatnya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Maka kita harus pintar-pintar dalam manage waktu, dalam mengatur waktu. Nah, mungkin di HP kita bisa disetel alarm supaya ketika 15 menit sebelum maghrib alarmnya bunyi, kita bisa sudah mengakhiri kegiatan kita di sore hari. Nah, mungkin itu Aulia jawaban Bapak. Jadi kita harus pintar dalam mengatur waktu. Yang lain ada lagi? Saya Pak mau nanya. Ya. Di kampung saya itu kan banyak orang-orang yang suka mancing ikan. Ya. Nah, mereka itu mancing ikan di sore hari. Pada saat orang melakukan sholat maghrib berjamaah, mereka ada di dalam sholat tanpa sungkan dengan orang yang melakukan sholat. Ya. Bagaimana Pak cara menasihati orang seperti ini? Nah, jadi ada yang lain lagi? Ada Pak. Iya, Amel, apa Mel? Di sekolah kita kan sudah disediakan tempat sampah, tapi kenapa masih ada saja Pak yang kadang buang sampah tidak pada tempatnya? Apakah sikap orang tersebut tidak mencerminkan ketaatan? Nah, orang yang tidak mau buang sampah pada tempatnya, padahal sudah disediakan tempat sampah. Materi hari ini yaitu tentang ketaatan, memaknai ketaatan secara benar. Nah, jadi
yang namanya ketaatan itu berasal dari kata taat. Kalau bahasa Arabnya itu taat, yang artinya memiliki kepatuhan. Jadi ketika orang itu melaksanakan sesuatu dengan terpaksa, misalnya Sarbini, bapak suruh ngambil bubuk, Sarbini ngambil, tapi di hati Sarbini ini apa? Gerutu-gerutu. Apakah itu disebut dengan taat? Hah? Apakah disebut dengan taat? Tidak. Nah, jadi yang namanya taat, apa yang namanya taat? Nah, harus patuh dan tulus dalam mengerjakan. Jadi ketika orang itu terpaksa mengerjakan, itu tidak disebut dengan taat. Itu pengertian taat. Dengan pembelajaran tentang memaknai ketaatan ini, kalian bisa atau mampu membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrij huruf yang benar. Kemudian kalian mampu menyimpulkan perilaku yang melanggar aturan di sekitar berdasarkan dengan Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian setelah Bapak beri materi dan LKPD-nya, kalian mampu membuat, ini ada materi dan peta konsep. Jadi setelah ini nanti kalian akan mampu membuat peta konsep tentang memaknai ketaatan secara benar. Apa pentingnya sebuah peraturan? Bagaimanakah jika di sebuah sekolah ada peraturan tentang pendapat? Pentingnya taat pada aturan. Dimanapun kita berada, seharusnya kita selalu taat pada aturan. Nah, bagaimanakah pendapat Anda ketika masih banyak orang yang melanggar aturan? Salah satu contoh perilaku ketaatan adalah taat dalam menjalankan perintah agama. Berikan contoh perilaku ketaatan agama yang bisa kamu temukan di lingkungan kamu. Motivasi apa yang mendorong mereka melakukan ketaatan dalam agama? Asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 59. Menurut riwayat Imam Bukhari, turunnya ayat ini berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzaifah oleh Rasulullah sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin. Menurut Ibnu Hajar, kisah ini menjadi asbabun nuzul turunnya Quran surah An-Nisa ayat 59. Penekanan pentingnya adalah adanya batasan taat kepada perintah pemimpin dan menolak pemimpin untuk terjun ke dalam api. Saat itu mereka memerlukan petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan, sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berselisih pendapat, hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, taat dan patuh pada aturan Allah dengan meyakini bahwa semua yang diperintahkan Allah mengandung hikmah. Yang kedua, meyakini bahwa mentaati tuntunan dari Rasulullah akan bentuk ketaatan dari Allah. Yang ketiga, mematuhi ulil amri selama kebijakannya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Yang keempat, dalam menghadapi perselisihan hendaknya kembali pada Quran dan hadis. Coba Desi, bacakan Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah
in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Nah, pada surah itu tentunya ada beberapa hukum tajwid yang kita temukan. Di antaranya misal pada kata wa ulil amri minkum. Nah, minkum di situ ada mengandung satu unsur tajwid, satu kaidah tajwid. Nah, coba Rika, apa Rika isi apa istilah tajwid pada kata minkum itu? Ikhfa. Kenapa jadi ikhfa? Nun mati bertemu kak. Ya, nun mati bertemu dengan ya. Betul. Ya. Jadi per kepala itu dapat satu nomor. Maka nanti akan membentuk satu kelompok yang berisi empat orang. Jadi Bapak acak dulu ya, Bapak kocok dulu biar nggak tahu siapa yang dapat nomor berapa. Ini ada LKPD dan bahan untuk belajar. Jadi kalian akan merangkum dan membuat peta konsep dari bahan yang Bapak sediakan ini. Jadi bahan aja ini. Di setiap kelompok itu ada yang bertugas sebagai penjual dan ada yang bertugas sebagai pembeli. Nah, yang bertugas sebagai penjual nanti akan berkeliling menjual hasil kerjanya ke kelompok lain. Nah, dan yang bertugas sebagai pembeli itu tinggal di rumahnya. Kelompok ini anggap rumahnya menerima penjual dari kelompok lain yang datang. Ini adalah bijakan. Boleh dibijakan. Jadi gini aja. Di sini ada sangat penting dalam kehidupan kita, baik itu kita bekerja maupun kita bermasyarakat. Nah, kemudian nanti kalian akan dapat beri 10 soal pilihan ya, bisa dikerjakan nanti teman-teman juga.
Mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan kali ini bermanfaat kita baik di masa kini maupun masa yang akan